Bab 2443 Yin dan Yang. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum, "Jikalau begitu, apakah aku harus berterima kasih padamu karena tidak membunuh muridku?" "Omong kosong, aku tidak membunuhnya, kau harus berterima kasih padaku." Tetua Gu masih merasa itu masuk akal, tetapi Lin Tian mencibir, "Ya apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Terserah kamu mau percaya atau tidak. Bagaimanapun, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan." Lin Tian tersenyum dan berkata, sepertinya kita hanya bisa menyelesaikan ini dengan pertarungan." Mendengar tentang pertempuran itu, Pak Tua Gu langsung menjadi cemas. "Apa maksudmu?" "Maksudku sangat sederhana. Aku ingin bertarung denganmu." Setelah Lin Tian mengatakan ini, dia melompat maju. Tetua itu terkejut dan segera ingin melarikan diri, tetapi Lin Tian sekali lagi dengan gila mengeluarkan virtual extinction-nya. Pak Tua Gu sekali lagi terpojok dan akhirnya meminta bantuan Nenek Qin. Nenek Qin, cepatlah dan bantu." Nenek Qin mengerutkan kening, anak muda, bisakah kita bicara baik-baik?" "Tidak ada yang perlu dibicarakan, kecuali dia menyerah." Ketika Nenek Qin mendengar ini, dia hanya bisa berkata, jika kamu tidak ingin membicarakannya, maka aku hanya bisa bergerak." "Oh, kalau begitu, mari kita lakukan bersama. Mari kita lihat seberapa hebat kemampuan kalian berdua." Lin Tian berkata tanpa ragu. Nenek Qin berkata, tahukah kamu mengapa kita harus tinggal di sini selama ini? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang itu?" Lin Tian membalas, sementara Nenek Qin menjelaskan, kekuatan kita saling melengkapi. Begitu kedua kekuatan itu menyatu, kekuatan besar akan meletus. "Oh, sangat menarik. Aku ingin mencobanya sebentar." Lin Tian tersenyum pada Nenek Qin. Nenek Qin mengernyitkan alisnya, dan Pak Tua Gu berkata, hentikan omong kosongmu padanya, ayo kita pergi bersama." "Kalau begitu, ayo." Pada saat ini, Nenek Qin duduk dengan kaki disilangkan. Kemudian, cahaya biru lembut menyala sementara seorang lelaki tua duduk dengan kaki disilangkan. Cahaya merah menyala-menyala. Saat berikutnya, ketika dua cahaya itu berkumpul bersama, atmosfer di dalam gua segera menjadi ganas, dan Lin Tian merasa seolah-olah jiwanya akan tersapu. "Nak, masih belum terlambat bagimu untuk memohon belas kasihan," kata Nenek Qin, tetapi Pak Tua Gu berkata, jangan beri dia kesempatan, cepat dan segel dia." Namun Lin Tian tersenyum dan berkata, apakah kamu melihatnya? Dia hanya ingin menyegelku." Nenek Qin berkata tanpa daya, selama kamu menyerah, aku bisa memberimu kesempatan. Sebagai seorang manusia, aku tidak akan pernah menyerah. Karena itu, sebaiknya kamu tidak mencoba membujukku." Ucapan Lin Tian membuat Nenek Qin menjadi serius. Karena memang seperti itu, maka aku tidak akan menahan diri." Setelah mengatakan itu, Nenek Qin meningkatkan kekuatannya dan Pak Tua Gu melakukan hal yang sama. Setelah keduanya menggabungkan kekuatan mereka langsung mengenai tubuh Lin Tian, menjebak jiwa Lin Tian di ruang kecil. Setelah beberapa saat, penghalang transparan telah terbentuk di sekitar Lin Tian, dan penghalang ini memiliki kekuatan 2 orang. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum Nenek Qin berhenti. Pak Tua Gu juga berhenti. Dia menatap Lin Tian sambil tersenyum dan berkata, sekarang kamu disegel. Apakah menurutmu segel tunggal dapat menjebakku?" Lin Tian tersenyum pada mereka berdua, dan tetua itu berkata dengan bangga, segel ini, apalagi kamu, dapat menjebak Phantom Savern manapun." Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu harus tahu dari mana asalku." "Aku tahu, Lin Di yang terkenal itu, memangnya kenapa? Bukankah kau sekarang terjebak olehku?" Tetua itu berkata dengan bangga. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu memang menjebakku, tapi aku akan menghancurkan segel ini." "Baiklah, jangan buang-buang energimu." Tetua Gu tidak mempercayainya, tetapi pada saat ini, Lin Tian meletakkan tangannya di segel dan mulai menyerap kekuatan segel itu. Tak lama kemudian, segel itu menghilang, dan wajah Pak Tua Gu berubah jelek. Sedangkan Nenek Qin, dia menjadi pucat karena ketakutan. Ini, apa yang terjadi?" Dia merusak segelnya." Pak Tua Gu sangat cemas. "Tingkatkan kekuatan kita." Nenek Qin dengan cepat menunjukkan kekuatannya lagi, dan Pak Tua Gu juga melakukan hal yang sama. Pada titik ini, segelnya menjadi lebih kuat lagi, dan Lin Tian tertawa dan berkata, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama." Kedua pria itu mengerutkan kening. Lin Tian menyerap energi sehingga tidak melelahkan sama sekali. Namun, karena keduanya adalah pemain DPS, cepat atau lambat mereka akan kehabisan energi. Karena itu, mereka lebih khawatir daripada Lin Tian. Si tua Gu bahkan bertanya pada Nenek Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaulah yang menyebabkan masalah, mengapa kau tidak memikirkannya sendiri? Nenek Qin bertanya,
Sementara tetua ini berkata dengan sedih, ya aku juga ingin, tapi... Tapi apa tapi? Nenek Yin ini sangat tertekan, jadi penatua Gu hanya bisa berkata, jikalau begitu mari kita gunakan bayangan jiwa terakhir untuk tumpang tindih. Bayangan jiwa yang tumpang tindih? Apa kau yakin? Nenek Yin berkata dengan cemas, sementara Patua Gu tidak bisa berbuat apa-apa, itulah satu-satunya cara. Nenek Yin hanya bisa melepaskan bayangan jiwanya tanpa daya, sementara Patua Gu juga melepaskan bayangan jiwanya. Setelah dua bayangan jiwa yang berbeda warna itu menyatu, jiwa kedua orang itu menyatu dan kemudian menjadi orang yang aneh. Setengah dari wajahnya adalah milik Nenek Yin, sementara setengah lainnya adalah milik Tetua Gu. Namun, mata Tetua Gu bersinar dengan cahaya aneh, menyebabkan Nenek Yin ini berseru, ya apa yang kamu lakukan? Berikan aku kekuatanmu. Tetua ini mulai merampas kekuatan Nenek Yin, dan Nenek Yin ingin melarikan diri, tetapi tidak ada cara baginya untuk melakukannya. Dia hanya bisa berteriak dengan sedih. Lin Tian berkata tanpa daya, di Yin dan Yang, yang satu ditakdirkan untuk dilahap oleh yang lain. Ini adalah alam tertinggi setelah terobosan Yin dan Yang, bayangan jiwa Yin Yang. Nak, apakah kau tahu tentang Yin Yang Soul Shadow? Lin Tian tertawa dan berkata, ya ada desas-desus bahwa ada orang-orang dengan tubuh Yin dan Yang di Ghost Domain, dan begitu keduanya bersatu, mereka akan menerobos ke alam yang bahkan lebih mengerikan. Namun, seseorang harus mengorbankan satu orang untuk membantu yang lain. Sepertinya kau tahu banyak hal. Lone Elder berkata dengan dingin. Lin Tian tertawa dan berkata, ya tetapi setelah Yin dan Yang bersatu, ada satu kekurangan. Yaitu, kau menjadi mudah tersinggung dan terkadang kau kehilangan dirimu sendiri. Seperti yang diduga, Patua Gu berubah menjadi kepribadian yang berbeda saat dia meraung, ya ini bukan giliranmu untuk mengajar. Tapi meski begitu, tetap saja mustahil bagimu untuk menghancurkanku. Betapa menggelikannya, aku tidak akan bisa membunuhmu. Setelah tetua ini selesai berbicara, dia dengan cepat tiba di depan Lin Tian dan memberinya telapak tangan. Begitu Lin Tian terkena serangan, jiwanya terasa seperti akan terkoyak. Namun, Lin Tian Qiang dengan cepat tersadar dan juga membalas dengan serangan telapak tangan. Satu telapak tangan kepunahan virtual itu telah menyebabkan sesepuh ini mengamuk, ya aku ingin kamu mati. Pada saat ini, tubuh Patua Gu memancarkan dua cahaya. Satu berwarna merah dan satu lagi berwarna biru. Di tempat kedua cahaya itu bertabrakan, terdengar suara gemuruh yang hebat. Gua itu hancur berkeping-keping, dan ketua sekte yang berada di luar tidak tahu apa yang telah terjadi. Baru setelah gua itu hancur, dia menyadari masalahnya. Pada saat ini, Lin Tian berdiri di tanah sementara tetua yang kesepian itu melayang di udara. Separuh wajahnya hampir menelan wajah lainnya, sementara kekuatannya terus meningkat. Master sekte tercengang, apa yang terjadi? Tetua Gu menatap Lin Tian dengan kesal, bocah, hari ini, aku akan membunuhmu di sini. Jika kau bisa membunuhku, maka kita akan bicara. Lin Tian sama sekali tidak menanggapi pihak lain dengan serius. Bab 2444 Penipuan atau Rahasia. Patua Gu meraung seperti orang gila, lalu dia bisa melihat dua bayangan jiwa saling bertautan. Setelah itu, kekuatan dahsyat terpancar dari tubuh Patua Gu, dan dengan cepat dilepaskan. Area tempat Lin Tian berada langsung, boom. Seluruh bumi hancur, menciptakan jurang yang sangat besar. Dan Master Sekte itu benar-benar tercengang dengan apa yang dilihatnya. Mati? Namun, Patua Gu berkata dengan yakin, kau tidak akan mati meski seperti ini? Tidak akan semudah itu membunuhku. Pada saat ini, Lin Tian terbang dan tersenyum pada Patua Gu. Patua Gu terkejut. Dia menatap Lin Tian seolah-olah sedang melihat monster. Ini, bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak mungkin? Lin Tian membalas. Namun, tetua ini menggertakkan giginya karena marah. Aku pasti akan menghancurkanmu. Menurutku lebih baik tidak membuang waktu. Setelah itu, Lin Tian melambaikan tangannya, dan seekor naga besar memadatkan petir di langit. Master Sekte menarik napas dalam-dalam saat melihat ini, dia mengendalikan susunan itu lagi. Patua Gu berkata dengan aneh, bagaimana kau bisa mengendalikan petir ini? Mengendalikan formasi sama saja dengan mengendalikan petir. Lin Tian tersenyum percaya diri. Patua Gu terkejut dan bahkan menatap Lin Tian dengan tidak percaya. Lin Tian mendengus dan langsung mengendalikan naga dan petir besar itu untuk menerobos dan langsung menghantam tetua itu. Si Tua Gu terlempar ke udara di tempat, namun dia tetap berdiri di depan Lin Tian dan berkata dengan marah, dasar bajingan. Haruskah aku? Lin Tian tersenyum aneh dan mengendalikan petir itu lagi. Kali ini, sesepuh yang sendirian itu tersambar petir lagi. Kali kedua membuatnya sangat tidak nyaman.
Tetapi Lin Tian tidak berhenti dan melanjutkan serangan gilanya. Kepala sekte gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika tetua itu tidak dapat berdiri, Lin Tian datang ke sisinya dan berkata, katakan, mengapa kamu tidak menyerah lebih awal? Cepat atau lambat kau akan mati. Dia marah, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, aku tidak akan mati semudah itu. Kami adalah salah satu dari 10 penjaga teratas di aula kelahiran kembali. Jika kau membuat masalah di sini, cepat atau lambat kau akan ditangani oleh penjaga lainnya. Lakukan saja. Aku tidak takut pada siapapun. Lin Tian sama sekali tidak menanggapi masalah ini dengan serius. Pak Tua Gu menggertakkan giginya karena marah. Tunggu saja. Ngomong-ngomong, aku sudah menyebarkan berita tentang situasi ini. Akan segera ada berita tentang aula kelahiran kembali. Lin Tian tidak mempedulikannya dan langsung mengirimkan jejak jiwa ke dalam tubuhnya. Kemudian, semua kenangan tentang sesepuh ini memasuki pikiran Lin Tian satu persatu. Ketika Lin Tian selesai membaca, dia berkata, ini harganya, mengerti? Orang itu menyuruhku melakukannya. Pada saat ini, Gu Tua masih berjuang, tetapi Lin Tian tersenyum aneh. Aku tidak peduli siapa yang memintamu melakukannya. Tetapi kamu sudah melakukannya, jadi kamu harus siap secara mental. Dengan itu, Lin Tian mengeluarkan rune dan menyegelnya, membiarkannya menikmatinya di dalam. Pemimpin sekte itu tercengang. Lin Tian meliriknya dan berkata, orang-orang dari aula kelahiran kembali pasti akan datang menemuimu untuk memastikan situasinya. Sedangkan kamu seharusnya tahu bagaimana menjawabnya, kan? Aku tahu. Pemimpin sekte mengangguk dengan marah. Dan Lin Tian pergi dengan informasi tentang tempat di mana jiwa yang mati menghilang. Master sekte mulai gemetar, sangat menakutkan. Setelah Lin Tian meninggalkan Gunung Hantu, dia melepaskan Black Shadow Dirtman dan Mei Yuhan. Mei Yansue bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, masalahnya sudah selesai? Ya, sudah diputuskan. Mei Yansue bertanya dengan bingung, siapa sebenarnya yang menyuruhnya melakukan ini? Hierarki alam ilahi. Hierarki alam ilahi? Setelah Lin Tian menjelaskan kepadanya, Mei Yansue menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya tidak menyangka guru begitu mengesankan di alam ilahi. Tentu saja. Lin Tian sama sekali tidak rendah hati, dan Mei Yu berkata dengan senyum dingin, Tuan, kapan Anda akan membawa saya ke alam ilahi juga? Setelah aku meninggalkan domain hantu, aku akan membantumu memadatkan tubuh jasmanimu. Kau seharusnya mampu menahan kesengsaraan. Lin Tian mengatakannya satu persatu. Mei Yansue segera menampakkan ekspresi penuh harap. Jika itu benar, maka itu bagus. Namun, pria bayangan hitam itu tidak berani bersuara. Dia hanya bisa berdiri diam di sana sampai Lin Tian mengeluarkan informasi itu dan melemparkannya ke pria bayangan hitam itu. Bawa aku ke tempat-tempat ini. Patung tanah liat hitam itu menarik napas dalam-dalam setelah melihat ratusan tempat. Begitu banyak? Ya. Tunjukkan jalannya. Bayangan hitam itu tidak punya pilihan selain menunjukkan rasa terima kasihnya dan membawa Lin Tian dan Mei Yu pergi. Pada hari-hari berikutnya, Lin Tian pergi ke banyak tempat. Ada tempat yang nyata dan palsu, dan sebagian besarnya palsu. Namun meski begitu, Lin Tian masih harus memeriksa setiap inci tempat itu hingga suatu hari, di bawah celah, Lin Tian bertemu lagi dengan Kaisar Agung Kehampaan. Dasar bocah, kau benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Kaisar Agung Void marah ketika melihat Lin Tian. Setelah Lin Tian menyingkirkan jimat dan duo dingin itu, dia tersenyum padanya. Sudah kubilang, aku tidak akan membiarkanmu menghidupkan kembali Raja Hantu kuno. Kenapa? Kaisar Void yang agung itu menatap, dan Lin Tian menjelaskan, samsara hidup dan mati, ini adalah kehendak surga. Jika kau membunuh jiwa yang mati, bagaimana mereka bisa bereinkarnasi? Ada apa? Apakah kau mencoba menyelamatkan jiwa yang sudah mati? Kaisar Void mencibir, dan Lin Tian berkata, aku tidak dapat menjamin bahwa beberapa jiwa yang sudah mati itu ada hubungannya denganku, tetapi aku dapat menjamin bahwa aku dapat menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Dengan cara ini, orang-orang yang ada hubungannya denganku, dapat bereinkarnasi dengan aman bahkan setelah datang ke domain hantu. Kaisar Besar Kekosongan tertawa aneh, Lindi, aku tidak menyangka kau begitu peduli dengan rakyatmu. Tentu saja. Di antara orang-orangku, tidak peduli apakah itu murid atau saudara, siapapun yang berani menyentuh mereka, aku tidak akan bersikap sopan.
Lin Tian berkata dengan dingin. Kaisar Besar Void tertawa aneh. Termasuk adik perempuanmu? Nangong Sue? Kau juga kenal adik perempuanku? Aku pernah mendengar Tuan berbicara tentang hal itu sebelumnya, dan Tuan juga telah memberitahuku sebuah rahasia. Kaisar Agung Kekosongan tersenyum tipis. Rahasia apa? Lin Tian menjadi penasaran, tetapi Kaisar Void Agung ini hanya tertawa aneh. Raja hantu kuno ini berhubungan dengan adik perempuanmu. Apakah kau percaya? Lin Tian berkata dengan dingin, ya apakah kamu bercanda? Kau tidak percaya padaku. Kalau begitu, hidupkan dia, dan lihat kembali ingatannya. Mungkin, kau bisa menemukan jejak adik perempuanmu. Lin Tian mengerutkan kening, dia juga menelan adik perempuanku? Aku tidak bisa memberitahumu itu. Kau hanya akan tahu saat kau hidup kembali. Kaisar Besar Void tertawa aneh. Bagaimana aku tahu kalau kau berbohong padaku? Tanya Lin Tian. Sementara Kaisar Void mengejek, kau bisa memilih untuk tidak percaya padaku, tapi aku bisa memberitahumu ini. Jika kau tidak menghidupkannya kembali, kau tidak akan pernah tahu. Selama aku mengalahkanmu, aku akan tahu apakah apa yang kau katakan itu benar atau tidak. Lin Tian bersiap untuk bergerak. Dia bahkan mengeluarkan Tuoba Ghost Dragon dan juga patung tanah liat bayangan hitam. Dia siap bertarung. Ketika Kaisar Besar Kekosongan melihat binatang hantu dan patung tanah liat yang mengerikan itu, ekspresinya berubah serius. Jika kalian benar-benar meminta bantuan? Membantu tidak dihitung, tapi memang benar aku tidak akan membiarkanmu lolos. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia memerintahkan manusia dan binatang itu untuk melihat sekeliling, tidak memberi kesempatan kepada Kaisar Void Agung untuk melarikan diri. Kau benar-benar ingin menjatuhkanku? Bukankah itu omong kosong? Lin Tianbing berkata dengan dingin. Bagus. Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Saat Kaisar Void Agung selesai berbicara, tubuhnya mulai berubah. Bab 2445 dia juga mengetahui kemampuan Raja Hantu Kuno. Lin Tian menatapnya dengan rasa ingin tahu. Jikalau begitu biarkan aku melihat, keterampilan apa lagi yang kamu miliki? Pada saat ini, tubuh Kaisar Agung Kekosongan menjadi semakin transparan, dan berangsur-angsur menghilang, tetapi kinya masih ada. Bukan hanya itu saja, seluruh jiwa-jiwa mati di sekitarnya pun mulai berkumpul ke arah Kaisar Kehampaan Agung ini, mengakibatkan auranya pun semakin meningkat. Melihat ini, sosok hitam itu terkejut, dia akan menyerap jiwa yang mati nanti. Tuoba berkata sambil terkesiap, ini agak berlebihan. Lin Tianbing berkata dengan dingin, kamu benar-benar mempelajari kemampuan kuno Raja Hantu? Apakah menurutmu aku sangat kuat? Kaisar Void tertawa dan Lin Tian berkata dengan dingin, apa hubunganmu dengan Kaisar Void? Mengapa aku harus memberitahumu? Pihak lain tertawa aneh. Kemudian, penghalang hitam muncul di sekitar Lin Tian dan menjebaknya di area itu. Sosok hitam itu terkejut. Tuoba Guilong bahkan ingin pergi dan membantu, tetapi Lin Tian berkata, jika kalian berdiri saja di sana. Jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Pria dan binatang itu menjadi malu. Bagaimanapun, pada saat ini, Kaisar Besar Kekosongan telah menghilang tanpa jejak. Jika pihak lain benar-benar ingin pergi, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Lin Tian tidak berpikir sejauh itu, dia menatap penghalang dan berkata, apakah kamu pikir kamu bisa menjatuhkanku seperti ini? Lindi, aku tahu kamu kuat, tapi aku telah menyerap begitu banyak jiwa yang mati, aku pasti bisa menyembuhkanmu. Memperbaikiku? Mengandalkan penghalang ini? Lin Tian bertanya, sementara Kaisar Void Agung ini mencibir, cukup. Cukup? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia meletakkan satu tangan di penghalang dan pada saat berikutnya, kekuatan penghalang itu berangsur-angsur menghilang. Kaisar ilusi itu menjadi serius. Kau benar-benar bisa menghancurkannya? Kamu punya kemampuan, begitu pula aku. Jadi, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu sudah menjadi lebih kuat, aku tidak akan bisa melakukan apapun kepadamu. Lin Tian berkata dengan bangga. Mendengar ini, Kaisar Kekosongan Agung tertawa dingin. Sepertinya aku harus menyerap lebih banyak jiwa yang mati untuk membunuhmu. Tidak peduli berapa banyak jiwa mati yang kau serap, aku akan mengurusmu hari ini. Lin Tian berkata dengan percaya diri, tetapi Kaisar Void mendengus dan berkata, aku tidak percaya. Setelah mengatakan itu,
Kaisar Void Agung terus menyerap energi itu dengan panik. Auranya menjadi semakin kuat, dan bahkan naga hantu Tuoba yang berdiri di sana mulai gemetar. Agak menakutkan. Pria bayangan hitam itu semakin tergagap, sementara Lin Tian masih dengan mudah menerobos penghalang lawannya dan mengejek. Ya hanya itu? Kaisar Void Agung yakin bahwa setelah menyerap begitu banyak jiwa yang mati, dia tidak akan dikalahkan dengan mudah oleh Lin Tian. Jadi dia bertanya-tanya, kamu, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana menurutmu? Tanya Lin Tian. Kaisar Besar Void menjadi bingung dan jengkel. Sepertinya aku harus menggunakan teknik yang lebih kuat. Ayo, aku akan menunggu. Lin Tian tersenyum sambil menatap Lin Tian. Bayangan Kaisar Void Besar perlahan muncul dan menerkam di depan Lin Tian. Dia meraih lengan Lin Tian dengan satu tangan dan mulai menyerap kekuatan jiwa Lin Tian. Namun Lin Tian menggoda. Apa? Ingin menyedot level kultivasiku? Baiklah, aku akan melumpuhkanmu. Kaisar Void Agung ini berkata dengan percaya diri, tetapi Lin Tian tersenyum jahat, jikalau begitu kau salah orang. Dengan itu, Lin Tian menyerang Kaisar Void Agung dengan kepunahan virtual miliknya dan Kaisar Void Agung mundur kesakitan. Dia melotot dan berkata, mengapa kekuatanmu malah bertambah bukannya berkurang? Namun, Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, jika kamu kuat, maka aku juga kuat. Mendengar ini, Kaisar Void yang agung tercengang. Apa? Jika aku kuat, maka kau juga kuat? Benar, kekuatan jiwamu adalah kekuatan jiwaku. Jangan bilang kau masih tidak mengerti. Lin Tian tertawa saat berbicara. Ketika Kaisar Void Agung mendengar ini, dia langsung ketakutan. Kau, apakah kau bercanda, kan? Apakah menurutmu aku bercanda? Lin Tian menatapnya dan bertanya. Kaisar Agung Kekosongan mulai merasakan sedikit ketakutan. Dia mundur selangkah demi selangkah lalu berubah kembali menjadi bayangan, berniat untuk menyerbu keluar dari tempat ini. Lin Tian sudah membentuk pena dan mengarahkannya ke pintu keluar. Saat Kaisar Void Agung kebetulan bergegas, dia terkena serangan Lin Tian. Belenggu yang tak terhitung jumlahnya segera menguncinya, memaksanya untuk menunjukkan dirinya sekali lagi sebelum ia berjuang untuk bangun. Lepaskan! Lepaskan aku! Sosok tanah liat hitam itu menarik napas dalam-dalam. Dia bahkan bisa memegangnya. Tuoba berkata dengan suara rendah, kemampuanmu benar-benar menantang surga. Lin Tian menatap Kaisar Besar Kekosongan dan tertawa. Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi begitu saja? Nak, bukankah kau hanya ingin tahu bagaimana keadaan adik perempuanmu? Kaisar Agung Void menggunakan Nangong Sue untuk menipu Lin Tian lagi. Lin Tian menjadi murung setelah mendengar itu. Tentu saja aku akan melihat ingatanmu. Setelah mengatakan itu, Lin Tian menarik Kaisar Void Agung ke depannya. Tepat saat Kaisar Void Agung mengirimkan jejak jiwa ke Kaisar Void Agung, kekuatan tak berujung meletus dari tubuh Kaisar Void Agung, ingin menghancurkan jiwa Lin Tian. Kaisar Besar Kehampaan menepisnya dan tertawa keras. Lindi, kamu telah ditipu. Lin Tian berdiri teguh, tetapi serangan tadi membuatnya agak bingung. Adapun Kaisar Void Agung, dia mengejek. Sebenarnya, masih ada kekuatan yang tersegel di dalam jiwaku. Saat kekuatan eksternal apapun mencoba mencuri ingatanku atau melukai jiwaku, kekuatan itu akan meletus. Lin Tian berkata dengan serius, kekuatan ini bukan kekuatan biasa. Benar sekali. Aku adalah orang terkuat di Void World, dan aku juga hidup berdampingan dengan Void World. Kekuatanku adalah sesuatu yang kumiliki sejak lahir, jadi mustahil bagimu untuk menghancurkanku dan mengendalikanku. Lin Tianhu bertanya-tanya, kamu memiliki kekuatan seperti itu, mengapa kamu masih bekerja untuk orang lain? Orang lain? Ya, dari alam ilahi. Lin Tian tahu bahwa Kaisar Agung Void pasti memiliki hubungan dengan hierarki itu. Kaisar Agung Void tersenyum, karena dia bisa memberiku apa yang aku butuhkan. Apa yang kamu butuhkan? Mengapa aku harus memberitahumu? Kaisar Void mencibir, sementara Lin Tian mengerutkan kening. Sepertinya, jika aku ingin mengalahkanmu, itu tidak akan semudah itu. Tidak semudah itu, tetapi juga mustahil. Jadi, sebaiknya jangan buang-buang energi. Lin Tian hanya bisa berkata, jikalau begitu, aku hanya bisa memasuki tubuh jiwamu dan melihat kekuatan apa itu. Masuk ke tubuh jiwaku? Apa kau bercanda? Lin Tian menggunakan teknik menusuk jiwa dan melompat,
langsung melewati jiwa musuh dan tiba di ruang kesadaran Kaisar Kekosongan Besar. Di dalam ruang kesadaran, ada cahaya keemasan yang terpancar dengan energi yang kuat. Ketika Lin Tian semakin dekat, cahaya yang kuat memaksanya mundur, sementara Kaisar Agung Kekosongan mengejeknya dalam kesadarannya. Jelindi, jangan buang-buang energimu. Tidak ada, aku tidak bisa menyelesaikannya. Lin Tian menatap cahaya keemasan itu dan berkata, "Konyol, menurutmu siapa dirimu? Kau bisa melakukan apapun yang kau mau?" Setelah Kaisar Void Agung mengatakan ini, dia membiarkan Lin Tian berkeliaran di ruang kesadarannya. Sampai Lin Tian tiba-tiba berhenti dan tertawa, "Jikalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatanmu. Akan lebih baik jika aku menyerapnya dengan cepat." Menyerap? Kaisar Agung Void tidak tahu apa maksud Lin Tian. Bab 2446 tak peduli seberapa besar kekuatan yang dimilikinya, semuanya akan sia-sia. Pada saat ini, Lin Tian mengulurkan tangan kanannya dan membentuk liontin giok hitam di ruang kesadaran Kaisar Kekosongan Besar. Liontin giok hitam ini adalah apa yang dibawa Lin Tian dari alam ilahi ke alam fana dan kemudian dibawa ke alam surgawi. Hanya saja dia biasanya menggunakannya dalam kondisi memiliki tubuh fisik, dan kali ini, dia memadatkan jiwa liontin giok ini dalam situasi di mana dia tidak memiliki tubuh fisik. Ketika Lin Tian menggabungkan jiwa liontin giok ke dalam jiwanya sendiri, jiwa Lin Tian memiliki kemampuan penyerapan yang gila. Di tempat itu, energi emas di angkasa mengalir deras ke tubuh Lin Tian. Hal ini membuat Kaisar Void yang agung menjadi cemas. "Cepat, berhenti." "Berhenti? Apakah menurutmu itu mungkin?" Lin Tian sama sekali tidak menganggapnya serius dan mulai menyerapnya seperti orang gila. Kaisar Agung Kekosongan menjadi bingung, terutama ketika Lin Tian terus menyerap energi tersebut, kekuatan misteriusnya akan menghilang dan dia akan berada di bawah belas kasihan Lin Tian. Namun, Kaisar Besar Void tidak dapat menghentikannya. Dia hanya bisa meminta bantuan dengan panik. "Aku takut padamu, oke?" "Tidak mungkin." Lin Tian Bing berkata dengan dingin, sementara Kaisar Agung menggertakkan giginya, "Ya, apa yang kamu inginkan? Aku akan melumpuhkanmu dan melihat ingatanmu sebelum aku mencari tahu apa yang terjadi pada adik perempuanku." Pada saat ini, Lin Tian sangat ingin mengetahui ingatannya dan mencari tahu apa yang terjadi pada Nangong Sue. "Saya tidak tahu banyak. Tidak peduli berapa banyak, aku menginginkan semuanya." Lin Tian mengabaikan permohonan pihak lain dan Kaisar Void Agung akan segera mati. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa melihat Lin Tian menyerap kekuatannya. Dan begitu saja, setelah 1 jam berlalu, seberkas cahaya keemasan milik Kaisar Agung Kekosongan telah terserap seluruhnya, hanya menyisakan jiwa Kaisar Agung Kekosongan. Pada saat ini, Lin Tian meninggalkan ruang kesadarannya dan langsung meninggalkan jejak jiwa di jiwanya. Kaisar Agung kehampaan tidak punya alasan untuk hidup, jadi ia menyerah untuk melawan dan membiarkan Lin Tian menyerap ingatannya. Setelah Lin Tian selesai melihat-lihat ingatannya, dia berpikir keras. Ini karena Kaisar Agung Su ini adalah orang yang tahu sangat sedikit, dan hierarch lah yang memberitahunya hal itu. "Kau melihatnya, kan?" "Aku tahu itu." Sementara itu, Lin Tian menjawab, "Ya kalau begitu, kemana adik perempuanku pergi?" "Kau juga tidak tahu." "Benar. Lalu kamu baru saja mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Raja Hantu dari zaman kuno. Itu yang dikatakan orang itu." Lin Tian Bing kemudian bertanya dengan dingin, "Jikalau begitu katakan padaku, kesepakatan macam apa yang kau buat dengan hierarki itu?" "Saya menemui hambatan, dan saya ingin menjadi dewa. Dia berkata bahwa dia dapat membantu saya, tetapi dia harus melakukan sesuatu untuk saya." "Lepaskan Raja Hantu kuno?" "Benar," jawab Kaisar Void yang agung. Lin Tian tersenyum pahit dan berkata, "Jikalau begitu, segel yang menyatukan 3 alam adalah hasil dari persiapan ratusan ribu tahun?" "Ya." Kaisar Void mengangguk dan Lin Tianhu berkata dengan ragu, Sepertinya sebelum aku berangkat ke alam ilahi, hierarch sudah mengincar Raja Hantu kuno." Awalnya, Lin Tian mengira bahwa hierarch hanya ingin berurusan dengannya dan membalas dendam pada alam surgawi dan orang lain. Namun, ketika dia memikirkannya sekarang, hierarch telah melakukannya padanya untuk menggunakannya untuk menghancurkan segel di dunia iblis. "Apa yang sedang kamu pikirkan?" Kaisar Void bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Lin Tian menatapnya dan berkata, Tunggu sampai kamu membangunkan Raja Hantu kuno. Apakah kamu menggunakan aku untuk pergi ke dunia iblis untuk menghancurkan segel?" Ini,
Kami telah mencari beberapa kandidat, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Sedangkan Anda hanyalah salah satu dari mereka. Lin Tian mengerti bahwa dirinya hanyalah sebuah alternatif, terutama karena kucing iblis berkata bahwa operator dewa akan membawa orang ke aliansi ras setengah manusia sesekali, dan orang-orang ini mungkin ada di sana untuk menghancurkan segel. Hanya saja, semua orang itu telah gagal. Pada akhirnya, tibalah gilirannya. Selain itu, ia hampir benar-benar menjadi satu dengan tiga alam. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Melihat Lin Tian yang linglung, Kaisar Void yang agung menjadi panik. Lin Tian mengumpulkan pikirannya dan berkata, lalu, tahukah kamu mengapa hierarki itu melepaskan Raja Hantu Kuno? Ini, aku benar-benar tidak tahu. Kaisar Void menggelengkan kepalanya, sementara Lin Tianhu menjadi curiga, apa sebenarnya yang sedang direncanakan orang itu? Kaisar Agung Void melihat Lin Tian tertegun lagi dan berkata, tentang itu, seharusnya tidak ada yang tersisa untukku, kan? Tidak apa-apa, tapi apakah kamu masih ingin melepaskan Raja Hantu Kuno? Lin Tian bertanya, sementara Kaisar Besar Void ragu-ragu, ini. Berbicara. Aku juga ingin menjadi dewa. Kaisar Void berkata dengan nada tertekan, sementara Lin Tian berkata, jika kau terus melakukannya, aku akan membuatmu menghilang menjadi abu. Perkataan Lin Tian membuat Kaisar Besar Kekosongan menjadi cemas, jikalau begitu aku tidak akan pernah menjadi dewa. Ada banyak cara untuk menjadi dewa. Apa yang dia janjikan padamu mungkin tidak mungkin. Lin Tian berkata langsung. Apa yang kamu katakan cukup mudah. Aku tidak ingin membuang-buang waktu denganmu, tetapi aku harus memperingatkanmu, nyawamu ada di tanganku sekarang. Jika kau terus membuat masalah, aku akan membunuhmu. Perkataan Lin Tian membuat Kaisar Besar Kekosongan ketakutan dan berkata, jangan, aku tidak akan melakukannya lagi. Kalau begitu cepat hancurkan seluruh formasi penghisap jiwa. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Setelah Kaisar Void Agung berkata demikian, dia merobohkan tempat ini dan pergi ke tempat lain. Lin Tian mengikutinya tanpa bersuara. Lin Tian tidak punya pilihan selain membiarkannya keluar. Di sisi lain, ketika Mei Yansui melihat bahwa Lin Tian telah mengikuti Kaisar Besar Void, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan, apakah Anda akan mengikutinya dan menghancurkan segalanya? Ngomong-ngomong, aku sedang bebas sekarang, jadi sebaiknya aku ikut saja. Lebih baik tidak membuat kesalahan. Kata Lin Tian. Mei Yansui menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Namun, pemandangan indah itu tidak berlangsung lama. Saat mereka tiba di area terakhir yang disegel, ada banyak jiwa dengan cahaya merah yang keluar dari tubuh mereka. Jiwa macam apakah ini? Mei Yansui juga bingung. Bukankah sebagian besar jiwa pada dasarnya berwarna hitam? Namun, Lin Tian berkata, ini adalah hantu yang telah membentuk bayangan jiwa mereka. Selain itu, bayangan jiwa ini cukup kuat untuk menyebabkan jiwa mereka berubah warna. Kaisar Besar Void menarik napas dalam-dalam. Bayangan jiwa yang begitu kuat? Dia memang kuat, tapi dia datang dengan niat jahat. Lin Tian menatap orang-orang ini dengan aneh, tapi Mei Hanqing bingung. Mungkinkah orang-orang ini orang jahat? Orang-orang ini menjaga titik segel terakhir. Pasti ada seseorang yang meminta mereka melakukannya, dan mereka semua adalah penguasa hantu. Ini bahkan lebih hebat dari gunung hantu. Lin Tian berkata setelah melihat orang-orang ini. Mereka jelas bukan orang biasa. Yang terkuat di alam ini adalah gunung hantu, dan gunung hantu ini hanya memiliki 3 penguasa hantu. Seharusnya bukan mereka. Tanya saja. Kata Lin Tian, sementara Kaisar Besar Void maju untuk bertanya, siapa kamu? Pada saat ini, seorang pemuda di antara kerumunan berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin mati, jangan dekati mereka. Kaisar Void Agung tidak menyangka pihak lain begitu sombong. Namun, ketika dia ingat bahwa dia masih lemah, dia mundur ke samping dan menatap Lin Tian, lebih baik jika kamu berbicara. Bab 2447 Aliansi Jiwa Tulang. Lin Tian hanya bisa tersenyum ketika melihat orang-orang ini. Bicaralah, siapa yang mengirimmu ke sini? Jika kamu tidak ingin mati, jangan bertanya. Lin Tian tersenyum dan menatapnya. Apakah itu berarti kamu tidak ingin mengatakannya? Orang-orang itu langsung melotot ke arahnya seperti harimau yang sedang mengincar mangsanya. Lin Tian tertawa getir. Sepertinya kita harus bergerak dulu. Mendengar itu, mereka semua menunjukkan ekspresi jijik, terutama pemuda yang berkata,
hanya beberapa sampah sepertimu yang ingin bertarung dengan kami? Apa kau yakin tidak melewatkannya? Lin Tian berjalan keluar, tetapi Mei Han Qing mengejek mereka. Jikalau begitu kalian bisa mencobanya. Tuanku akan memastikan bahwa kalian akan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Orang-orang ini mengira Mei Yansui sedang bercanda, jadi mereka tidak menanggapinya dengan serius. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan melihat Lin Tian keluar dan langsung memukulnya dengan telapak tangannya dan bahkan berteriak, pergilah ke neraka." Namun, setelah telapak tangan itu mendarat di tubuh Lin Tian, hal itu sama sekali tidak memengaruhi Lin Tian. Orang-orang itu langsung menjadi penasaran. Beberapa orang masih bingung, orang ini jelas seorang kaisar abadi, bagaimana dia bisa menahan salah satu seranganku? Orang lain berkata, anak ini, mungkinkah dia punya semacam harta karun? Memikirkan hal ini, orang-orang itu menatap Lin Tian dengan aneh sampai pemuda itu berteriak, kalian semua, serang bersama. Orang-orang itu segera bertindak dan menyerang Lin Tian. Orang-orang ini mengira mereka dapat membunuh Lin Tian dengan mudah. Siapa yang mengira bahwa Lin Tian akan dengan paksa menahan serangan semua orang tanpa masalah? Hal ini membuat semua orang tercengang, dan mereka bahkan tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depan mata mereka. Apa yang terjadi? Beberapa orang bingung, sementara yang lain bertanya dengan nada aneh, begitu banyak orang menyerang, tetapi kamu masih baik-baik saja? Pemuda itu mulai merasa ada yang tidak beres. Dia menatap Lin Tian dan bertanya, "Nak, siapa kamu?" "Coba tebak." Lin Tian tersenyum dan menatap mereka. Semua orang itu menatap Lin Tian dengan aneh sampai Lin Tian mulai tertawa. "Baiklah, jangan bicara omong kosong lagi. Mari kita bicarakan tentangmu. Siapa yang mengirimmu?" Pemuda itu mendengus, "Kau ingin aku memberitahumu? Dalam mimpimu?" Melihat orang-orang ini masih tidak mau mengatakan apapun, Lin Tian hanya bisa memadatkan kepunahan virtualnya dan menggunakannya pada orang yang paling lemah. Namun, orang itu harus menerima serangan kekuatan jiwa terkuat, jadi, dia hanya bisa mengeluarkan teriakan menyedihkan di tempat. Yang lain terkejut dan cepat-cepat mundur. Lin Tian melangkah maju dan menempelkan tangannya di dahi orang yang terjatuh itu. Jejak jiwa masuk. Orang itu terkejut, sementara yang lain mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun, Lin Tian mulai tertawa setelah mencuri ingatan, dari alam lain di domain hantu. Orang-orang ini tidak menyangka Lin Tian mengetahui identitas mereka, sementara Kaisar Besar Void terkejut, mereka datang dari alam lain? Ya, dia salah satu dari 10 penjaga aula kelahiran kembali, yang berasal dari aliansi jiwa tulang. Mendengar nama, Bone Soul Alliance, Kaisar Void mulai berpikir. Di sisi lain, Mei Yuhan penasaran, Tuan, apakah Bone Soul Alliance ini kuat? Di antara 10 aula besar, kau bisa dianggap biasa saja. Lin Tian berkata dan pemuda itu mendengus, bocah, kau benar-benar tahu identitas kami. Kalau begitu kau seharusnya tahu seberapa kuat kami. Sudah kubilang, kalian ini hanya orang biasa. Sedang? Sungguh lelucon, aliansi jiwa tulang kita jauh lebih kuat daripada gunung hantu ini. Teriak pemuda itu. Lin Tian tersenyum ketika mendengar ini, memang ada lebih banyak hantu, tapi itu tidak berarti mereka kuat, kan? Kalau begitu aku akan beritahu kau seberapa kuatnya kami. Jika hanya itu yang kau punya, kurasa kita harus melupakannya. Nada menghina Lin Tian membuat pemuda itu semakin marah. Oleh karena itu, pemuda itu menepukkan kedua tangannya dan melantunkan kutukan dalam diam. Saat berikutnya, Lin Tian dikelilingi oleh sangkar api. Lin Tian diikat ke area itu satu persatu, dan kemudian dibakar hingga membakar jiwanya. Kaisar Agung kehampaan menarik napas dalam-dalam. Di hadapan tuanku, semuanya tidak ada gunanya. Namun, pemuda itu memandang rendah Lin Tian, bocah, jika kau tidak menyerah sekarang, aku akan meningkatkan kekuatanku dan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Seperti yang kukatakan, kalian semua adalah sampah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, tangan Lin Tian langsung menyentuh api itu dan kemudian, bersama dengan liontin giok hitam, langsung menelan semuanya. Melihat hal ini, pemuda itu terkejut, sementara yang lain juga ketakutan. Beberapa orang bahkan berkata kepada pemuda itu, Penatua Liu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tetua Liu berkata dengan dingin, kami akan melindungi tempat ini sampai mati. Kau mendengarku? Semua orang tahu mengapa mereka ada di sini, jadi mereka menjadi waspada. Lin Tian tertawa dan berkata, kalian bahkan akan melindungi tempat ini sampai mati?
Tetua Liu berkata, bocah, kami tidak akan memberimu kesempatan untuk masuk. Oh, benarkah? Benar sekali, jangan coba-coba masuk. Tetua Liu menatapnya, sementara Lin Tian tersenyum aneh. Jikalau begitu, aku akan menghancurkanmu satu persatu. Setelah selesai berbicara, Lin Tian menyerang orang lain dengan virtual extinction miliknya dan orang itu jatuh lagi. Ketika Lin Tian mendekat, jejak jiwa juga diambil oleh Lin Tian dengan patuh. Hal ini menyebabkan yang lain tidak tahu harus berbuat apa, dan beberapa dari mereka bahkan melihat ke arah Penatua Liu. Penatua Liu, orang ini terlalu kuat. Kuat apa? Dia hanya seorang kaisar abadi. Tetua Liu berkata dengan marah, tetapi orang-orang itu benar-benar tidak dapat menghadapi Lin Tian. Oleh karena itu, beberapa orang masih mempertimbangkan apakah akan pergi atau tidak. Namun, Lin Tian berkata, siapapun yang tidak ingin diturunkan, pergilah dengan cepat. Kalau tidak, aku akan menangkap mereka satu persatu. Orang-orang ini semua melihat ke arah Tetua Liu. Jelas bahwa dia tidak memberi perintah, jadi mereka tidak berani berjalan sembarangan. Mei Yansue menggoda mereka. Jangan linglung. Cepat serang. Tuanku sedang menunggu kalian. Namun, Kaisar Besar Kekosongan menghela nafas. Lindi ini benar-benar menakutkan. Penatua Liu menatap orang-orang itu dan berkata, apa yang kalian lihat? Cepat dan gunakan metode terakhir. Apa kau yakin? Seseorang bertanya dengan curiga, sementara Penatua Liu menatapnya, tidak perlu menggunakannya sekarang, mungkinkah kita harus menunggu kalian semua jatuh satu persatu? Semua orang merasa itu masuk akal, dan mereka semua berubah menjadi cahaya hitam, memasuki tubuh Tetua Liu. Aura Elder Liu telah melonjak ke banyak alam, dan bayangan jiwa merahnya menjadi semakin kuat. Bahkan ketika dia berbicara, itu disertai dengan api. Nah, apakah kau melihatnya? Tetua Liu menatap Lin Tian dengan jijik. Melihat ini, Lin Tian tertawa, sementara Penatua Liu berkata dengan marah, apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa, kau sangat bodoh. Lin Tian menatap Penatua Liu dan tersenyum jahat. Penatua Liu menatap dan berkata, kalau begitu kau tidak akan bisa tertawa nanti. Setelah mengatakan itu, Tetua Liu melemparkan api ke arah Lin Tian. Api itu sangat kuat dan langsung menyelimuti Lin Tian. Kaisar Besar Kekosongan menarik napas dalam-dalam, serangan yang sangat kuat. Cukup rata-rata. Mei Yuhan tidak setuju, tetapi Tetua Liu itu menjadi dingin. Enak, apakah ini hebat? Pada saat ini, api telah menghilang, tetapi Lin Tian baik-baik saja. Dia bahkan berkata, tidak cukup baik. Kamu. Penatua Liu tercengang.